Sehat-sehat selalu ya, Pak, ya. Ya, Bu. Ini dibantu teman-teman Dirmed nih. Udah oke banget. Ini bisa jadi proper, Pak. Aduh. Pak, kayaknya kita yang di Indonesia Tengah lompat hari nih ya kayaknya ya. Nah, mungkin 1 jam, Pak. Bakal. Ada Direktur SDM RSCM belum di-accept untuk host, izin, Bu Lili namanya. Aman, Dok, baru masuk, Dok. Ya, alhamdulillah, makasih Bu. Alhamdulillah, makasih Bu Dirut.
Kemarin mintanya apa, Pak? Ya Pak, malam Pak. Ini Pak, kami tayangkan dulu key takeaways-nya. Disuruh apa arahan Bapak? Ini kami mulai ya Pak? Ya, mulai. Oke Pak. SE Dirjen Yankes terkait insentif untuk pola remunerasi bagi dokter spesial cuti hamil dan tugas belajar itu sudah terbit ya Pak. Kemudian untuk insentif direksi rumah sakit. Mana terkait insentif fixed pay dalam porsa direksi RSP, dokter spesial, cuti hamil, dan tugas belajar udah terbit. Coba dikirim aku ya. Oh ya boleh Pak, saya kirim Boleh. ke Bapak ya. Udah. Ibu Lis mana? Ya Pak, ya Pak. Udah terbit. Ya udah, kasihan Ibu Lisnya nggak keluar. Terus nomor 2 itu apa? Nah, nomor 2 ini kita memang progres keras sih Pak. Ini yang hari ini akan kami laporkan yang nomor 2 ini Pak. Terus nomor 3. Nomor 3, analisa data kinerja. Sebenarnya deadline awal tanggal 20, cuman kemarin Bapak minta hari ini. Tapi kami hari ini akan lapor Pak, tapi belum lengkap karena proses pengolahan data Juni masih ada beberapa hal yang harus kami rapikan lagi dengan DTO Pak. Nah, terus nomor 4. Nomor 4, ini program pengampuhan kami harus diskusi satu persatu dengan rumah sakit dulu Pak. Belum secara fix kami selesaikan. Udah, laporkan 20 Juli. 20 Juli ya Pak? 20 Juli ya. Oke, kalau SE terkait bullying tadi ya Pak, baru laporkan ke Bapak, besok mungkin bisa selesai. Hari Kamis apa tuh? Hari Kamis 17, 18, 19, 20. Jadi Kamis 20 kan? Itu sama. 20 Juli terbitkan. Bulan Jadi Mei? Bulan yang mana? Ya ini untuk yang Itjen, sebenarnya deadline teman-teman Itjen itu tanggal 20 Pak. Cuman kemarin diminta jadi 18 Juli, ya mungkin apakah boleh 20 atau 18, terserah Bapak sih. Teman-teman Itjen udah audit di rumah sakit sih. Izin Pak, nanti di-share ya. ke Bapak aja ya. Kenapa? Ini mau dipresentasiin ke Bapak atau ke semua? Semua di rumah sakit aja ya, Ted? Sekalian semua. Oke. Ayo Kita semuanya. udah siap yang 3 rumah sakit ya Bu. Persahabatan dan RSPI ya Bu. Biar bagus kan, kita terbuka aja kok. Nanti ada gini aneh-aneh biar tahu gitu kan. Yang lainnya juga belajar. Ya, terus. Oke Pak, baik, slide. Nah ini yang golongan tarif. Nah ini Pak ada. Tan dulu. Ini nomor berapa nih? Nomor 2. Nomenklatur layanan dan golongan tarif. Ya, oke. Terus. Oke Pak. Nah ini lanjut, kemarin kan Bapak minta seluruh isi tarif ya Pak. Jadi dari tanggal 11 Juli sampai ke 15 itu rumah sakit udah mulai banyak mengisi kalau ada tindakan. Dan semua rata-rata sudah, ini kita kerjasama dengan direktur medik sih Pak. Cuman yang beberapa kalau sini persentase rendah ya karena rumah sakit khusus Pak, tindakan dibanding dengan RSCM tidak terlalu banyak. Nah, ini kan dari total RSCM. Ya, Cuma Pak. pertanyaan saya, ini sudah total semua tarif belum? Misalnya, saya nggak apa-apa kalau rumah sakit Hasan Sadikin emang cuma 1.600 nggak apa-apa. Tapi jangan dia sebenarnya layanannya ada 2.000, tapi yang baru ada tarifnya, standar tarifnya baru 1.600. Iya Pak, izin. Nanti mungkin ke slide berikutnya ya Mbak Marsya. Ada beberapa tindakan yang teman-teman direktur medik lagi ini Pak lagi bahas karena perlu menyamakan persepsi tentang ini karena beberapa menurutnya tidak ada di RSCM gitu loh. Coba slide-nya Mbak ini nih Pak. Ini pemetaan nih Pak. Ini proses kami standarisasi melibatkan seluruh direktur medik ya untuk nomenklatur dan golongan tarif layanan masih berjalan. Jadi tujuannya apa? Menyamakan persepsi golongan tindakan khusus besar sedang kecil. Identifikasi jenis layanan ditambahkan dari list RSCM karena ada beberapa rumah sakit mengatakan ada tambahan dari RSCM ini. Jadi itu berproses di antara direktur medik dan tim champion. Jadi yang sudah selesai dipetakan Pak, yang sudah sepakat ini ya antara Dirmed yang seperti tercantum di sini Pak. Bedah onkologi ada 95, bedah digestif ada 263. Ini yang sepakat.
Yang Sudah, udah Pak. sepakat Udah ada sampai ke 2052. nomenklatur dan kategori, Pak. Coba mundur satu halaman. Ya. Udah lebih tinggi dong. Ini 2051 itu yang sepakat 2053. Coba Iya. next slide. Karena ada tambahan dari non-RSCM yang sudah disepakati, Pak. Jadi misalnya ada usulan-usulan waktu itu jantung tuh banyak usulannya dan disepakati oleh beberapa semua rumah sakit untuk di kesepakatan nomenklaturnya, Pak. Ini masih berproses ya Pak, masih belum selesai terutama tentang Opjin masih berproses lagi. Nanti kami akan, ini semua direktur medik udah terlibat sih Pak, dan responnya cukup baik. Sorry, ini udah selesai semua atau belum? Ini yang udah Pak. Ini yang udah? Sebanyak ini? Ini yang udah, nomenklatur dan ini yang akan kami samakan sekarang tarif. Nomor berikutnya tindakan kami cerita tentang tarif Pak. Coba. Slide berikutnya. Nah ini dia. Begini Pak, kan ini Bapak lihat yang sebelah kiri ada operasi sedang satu, sekarang semua jadi gini Pak, yang golongannya sekarang semua udah jadi baru. Dan itu semua sudah sepakat. Nah ini tindakannya udah sepakat semua. Nah kemudian kami mencoba me-average-kan, merata-ratakan dan tetap menuliskan yang maksimum di 2 kolom terakhir Pak. Nah ini menjadi sasaran bagi kami untuk rumah sakit yang kosong atau yang belum ada tindakan atau yang lebih rendah seperti yang merah-merah ini. Langsung ke average saja. Langsung Betul, ke average. mereka langsung meletakkan di average, gitu loh Pak. Ini yang akan kami lakukan terhadap semua yang tadi, begitu. Kalau yang sudah tinggi dibiarkan atau Bapak ada ketentuan, misalnya tinggi jangan terlalu tinggi seperti yang contoh eksisi lokal lebih dari 3 cm yang row ketiga. Ini kan yang paling tinggi 10.500.000. Kami tetap tulis maksimal. Siapa tuh? Vega. Vega kan orang Kandau. Vega, lu ngapain ngecatnya 10 juta RCM ngecat cuma 4,8? Ayo. Anak Kandau. Belum bisa ini Pak. Tapi ini yang tercatat sekarang di kami seperti ini. Nanti kalau dibandingkan dengan klaimnya mungkin paling gampang lihat dari klaim Permenkes 3 tahun 2023-nya. Gimana ya? Klaim BPJS ya Pak? Klaim BPJS ya Pak. Ini kan bukan BPJS. Betul. Ya, bukan ini tarif, makanya saya nggak tahu kenapa ini 10.500.000-nya belum tahu. Tapi ini existing yang ada di kita seperti ini. Nggak, kenapa mesti dibandingin dengan klaim BPJS? Nggak ngerti ya? Nggak jadi Pak, nggak jadi. Salah. Betul. Salah lo ya, salah. Cepat lo ngaku salah yang baik. Jadi nanti akan dibuat seperti ini sih Pak. Kalau yang rendah kami akan sarankan ke average kalau Permen-Q-nya itu range-nya masih masuk. Kalau tidak masuk harus usulkan. Yang saya bilang ya, sebelum ditentukan, 1, cek swasta berapa. Baik. Bisa nggak teman-teman KSM? Harusnya teman-teman KSM tuh bisa ngecek. Bisa dong, ya teman-teman ini ngecek swasta berapa sih? Misalnya operasi sedang biopsi cubit. Jakarta berapa, Surabaya berapa, diteleponin, tanya tarifnya berapa. Harusnya bisa ngecek. Dan ditaruh tuh swastanya rata-ratanya berapa Pak. Jadi tambah 1 kolom lagi. Mungkin ada bikin lagi spreadsheet gini, RSCM suruh cek Jakarta, dia praktek tempat lain berapa, karena dia cek di Semarang. Fatmawati bolehlah cek yang lain Jakarta, Ngurah cek di Bali, RSIS cek Bandung. WS apa? Pak Hidin ya? Makassar, Kandau, lihat berapa. Jadi kemudian ada average-nya juga, ada max-nya juga yang swasta. Kalau sarannya saya, disamain dengan average-nya Rumah sakit umum. Samain dengan rumah sakit umum atau swasta, mana yang paling rendah. Jadi kalau misalnya average-nya operasi sedang 1, ini kan 4490. Kalau swasta misalnya 4 juta, ya kita ambil yang rendah lah. Baik kan kita ya, itu swasta. Tapi kalau swasta misalnya 4,6, ya kita ambil 44. Gitu ya. Jadi langsung putus di sini nih. Tinggal teman-teman tinggal kerja besok. Catatan saya yang kedua.
Aku nggak mau harganya 99 gitu, average. Udah, kalau 4490 ya ambil 4,5 juta. Gitu kan. Kalau 4835 ambil 4,8 juta. Biar ngitungnya orang akuntingnya nggak bingung. 4630 ambil 4,6 juta. 4,116 ambil 4,1 juta. Gitu ya. Iya, Jadi Pak. dibuat per 100.000. Biar nggak bingung. Dah, catatan aku 2. Bagus, Oke. kerjaan ini bagus. Ya, gua Baik, muji. ini berikutnya contoh yang sama aja Pak, hanya beda ini kardiologi. Jadi aku lagi ya, ini di standarin. Sorry, mundur ya. Jadi catatan aku, ambil yang swasta, kemudian nomor 2, kita pilih tarifnya mana yang lebih rendah daripada average swasta dan average rumah sakit vertikal. Jadi pilih yang lebih rendah. Catatannya nomor 3, dibuletin sampai per 100.000. Gitu ya. Aku ada catatan nomor 4. Itu adalah tarif minimal. Ya, tarif minimal. Rumah sakit lain boleh naikin. Jadi kalau misalnya RCM PD, Pak, kita beda sama Fatmawati, nggak bisa disamain. Gitu. Ya. Atau misalnya rumah sakit Kando bilang, Pak, kita satu-satunya nih, atau swasta kita, khusus swasta kita, walaupun average nasional segini, swasta kita juga tarifnya udah tinggi. Dia mau naikin, boleh. Tapi kalau menurut saya dijaga lah 25% maksimal dari angka rata-rata yang dipakai sebagai angka minimal. Gitu ya. Ya Pak. Ya. Jadi nomor 1, ya, cek dulu dengan swasta, hitung rata-ratanya, pilih harga rata-rata yang paling rendah dari vertikal atau swasta. Nomor 2, dibuletin ke 100.000. Gitu ya. Nomor 3, apa tadi gue bilang, lupa. 1, rata-rata swasta, lupa. Udah capek, udah tua. Rata-rata swasta yang nomor 2 Pak. 1 cek swasta, 2 rata-rata swasta ambil yang paling rendah, 3 bulatkan per 100.000, 4 tarif minimal itu yang ditentukan average itu tarif minimal, RS lain bisa naikin tarif maksimal 25%. 25%, biar nggak kapitalis banget ya. Terus. Oke, lanjut. Ya, Bagus, ini bagus. Aku senang lihat kerjaan ini, aku senang, dan aku baru tahu juga bahwa PT CA 2 Standes RCM 113 gitu kan. Murah 20 juta karena itu 20 juta. Yang benar yang mana itu bedanya jauh banget. 5 kali lipat ya. Itu udah setuju 50 juta. Ya. Tapi jangan-jangan kalau RCM yang benar gitu gimana kita? Gue juga ngeri juga tuh. Makanya dibandingin juga dengan swasta ya. ya Pak. Hah? Ini Itu kalau kan? untuk jantung kami ada cari yang ini Pak, heart kit pembanding terakhir. Atau gini deh. Ya, yang atasnya nggak dibatasin dulu sama saya. Yang atasnya dibatasin. Oh. Ya. Jadi nggak ada 25% dulu. Aku biarin dulu. Nanti aku lihat, nanti kita kejar lagi. RCM dengan pasang tarif 113 juta, itu laku nggak sih? Aku pengen tahu juga tuh. PTCA 2 Standes. RCM tarifnya 113 juta. Yang lainnya kan 40, paling kandung 70. Laku nggak sih? Pernah diberikan nggak sih layanan itu? Kalau nggak, ya artinya harganya ngaco. Atau nanti dibandingin sama swasta kita lihat. Jadi atasnya aku nggak batasin dulu ya. Aku batalin dulu ya. Nah, terus. Oke, yuk lanjut. Bedah digestif juga sama. Ya, udah bagus ya. Ini buat teman-teman direksi sama layanan medis. Nanti tugasnya Pak Nato ada yang ngurusin tarif ini supaya standar dan direview setahun 2 kali atau setahun sekali lah minimal ya, Pak ya. Dan bandingin dengan swasta. Ada pergerakan nggak di swasta di daerahnya? Ya, atau ada layanan baru nggak? Gitu ya Pak ya? Iya Pak. Jadi ada proses review. Semua direktur medis, direktur keuangan melakukan review ini ya setahun sekali, kumpul-kumpul lah di mana gitu ya, untuk mereview pricingnya supaya terjadi diskusi seperti ini rutin gitu, setiap tahun. Pak Nato yang ngundang, digilir mau Bali, mana Semarang gitu ya. Oke, terus? Oke. Ini Pak, sebenarnya kami mau laporkan yang Juni, cuman coba overview dulu deh.
Coba balik Rata-rata- lagi ke depan. Balik lagi ke depan. Catatannya dulu. Aku mau lihat catatannya. Yang Ini. harus ditindaklanjuti. Yang nomor 3. Nah, itu standarisasi itu aku masih kasih deadline. Kapan bisa selesai? Nggak bisa terus di progress. Terus kapan? 20 Juli bisa selesai nggak? 20 Juli. Ya, ya begini sih Pak. Intinya kami 20 Juli ya Pak. 20 Juli hari apa sih? Kamis. Telat. Nggak kekejar. Nggak kekejar sih Pak. Kapan? Mungkin Minggu Pak. Ya, aku kasih waktu Senin. Baik, aku Oh ya, Senin. Ada kerjanya bagus teman-teman. Nah, nomor 2 Senin selesai. Supaya hilang. Ya. Nah, yang 3, 4, 5, 6 itu harus 20 Juli ya. Kecuali yang Irjen. Coba nomor 3 dulu. Ada yang mau Nomor dilakukan 3 ini. Nomor 3 overview awal aja sih Pak. Semua sebenarnya rumah sakit udah pada banyak ngumpulin. Cut off kami datanya tanggal 16 Juli kemarin pukul 12 siang. Jumlah unik pasien dan pendapatan rumah sakit sudah lengkap. Insentif dokter masih perlu konfirmasi. THP dokter masih perlu konfirmasi. Karena sebagian besar rumah sakit masih melakukan perhitungan THP dokter yang dibayarkan tanggal 15 Juli. Jadi artinya belum selesai sih Pak perhitungan. Sehingga proses perhitungan pelaporan data menjadi terhambat. Mungkin kalau untuk kinerja berikutnya kita akan laporkan ini setiap tanggal 20 supaya kelar dulu yang di rumah sakit. Kemudian ada 9 rumah sakit memiliki data jumlah dokter yang tidak sesuai di antara insentif dan THP. Nah, tapi kenapa kami belum bisa analisa? Karena hampir ada 1.000 dokter masih ada kosong datanya. Gitu loh Pak. Nanti kami coba nanti 20 Juli laporkan lagi untuk itu. Gimana kita bayar gaji tapi ini ya Ibu Irjen tuh, lihat Ibu Irjen ya. Yang diaudit tuh jangan procurement aja Bu. Ini harusnya diaudit ya Bu. Irjen. Iya Pak. Ini kemarin juga ada beberapa kendala. Jadi yang diminta itu ada by KSM atau by spesialistiknya gitu loh Pak Narto. Ini mesti sama juga nih. Ya, tapi Jadi terserah, nggak mungkin ada dokter yang kita bayar gajinya nggak terdeteksi, itu kan lucu. Iya, makanya udah nggak kerja di kita, tetap dibayar gaji kan aneh Bu. itu belum kita lakukan sih Pak. Tapi kita memverifikasi ke data yang masuk itu lewat teman-teman DTO itu Pak. Mereka nyiapin sama Yankes gitu loh. Ternyata begitu kita verifikasi ke beberapa rumah sakit emang beda Pak akhirnya. Jadi kita pakai verifikasi yang kita jalan ke lapangan aja gitu loh. Ini persepsi dari rumah sakit pada saat entry SDM ya Pak Narto. Ini mesti DO-nya mesti sama nih persepsinya. Makanya Pak Narto punya selisih 1.000 gitu loh. Enggak, ini 1.000 ini Bu. Jadi datanya kosong gitu loh Bu. Tidak ada pelayanan atau tidak ada insentif, tapi dikosongin. Mungkin teman-teman waktu itu kami ingatin kalau nggak ada tulis saja 0. Kalau memang nggak praktek berarti nggak ada insentif kan, nggak ada TAP di 0. Tapi ini datanya dikosongin gitu loh Bu. Kami hitung hampir 1.000 sih untuk itu. Banyak punya dokter? Ya, punya dokter. Cuman mamanya kalau dia tidak praktek Pak, berarti nggak ada jumlah pasien kan. Dia nggak tulis 0 gitu loh, cuman kosong. Jadi kami harus confirm ulang ini. Kami balikkan lagi nanti. Itu sih tidak Pak. produktif ya. Kita punya dokter very expensive resources tapi nggak kerja ya. Kalau memang nggak ada praktek, misalnya cuti ya, teman-teman rumah sakit isi aja 0. Insentif nggak ada, isi aja 0 gitu loh. Jadi kami nggak ragu ini ketinggalan, tidak praktek atau apa gitu sih. Biar kami pasti. Itu sih Pak. Untuk selanjutnya kami mungkin update data ini kalau boleh di atas tanggal 20 sih Pak. Tanggal 20 atau tanggal 21 bulan berjalan. Supaya teman-teman di rumah sakit juga selesai menghitung THP. Itu sih Pak. Oke. Yuk, slide. Ya, sebentar Pak Narto. Izin Pak. Bu Irjen, pada saat nanti mengaudit Bu, tolong betul-betul teman-teman di lapangan, ya, yang mendampingi itu jangan hanya orang keuangan, tapi harus ada orang medik di situ, supaya persepsinya sama. Masalahnya kalau tim Irjen hanya mengambil dari data keuangan, takutnya salah gitu. Jadi sekali lagi saya minta untuk teman-teman Dirmed, ketika tim audit Irjen datang, jangan hanya yang nemuin bagian keuangan,
tapi harus ada bagian mediknya supaya sama persepsinya. Itu aja sih Pak Narto. Nah, menarik nih bahwa data dokter kita ternyata nggak rapi juga data insentifnya. Aku juga baru tahu. Oke. Tarikan manual sih Pak. Nanti kita rapikan coba slide. Tapi kita sudah ada data pendapatan ini Pak. Ini kami rata-ratakan ya Pak, pendapatan ini. Jadi kumulatif Januari sampai Juni pendapatan rumah sakit. Kami rata-ratakan Januari April dengan Mei Juni. Dibandingkan naik turunnya. Ada beberapa rumah sakit turun, tapi turunnya mudah-mudahan tidak begitu besar. Tapi ada beberapa rumah sakit yang naik. Naik ada juga yang besar. Seperti ini. Ini total ya Pak. Kalau ini clear, semua rumah sakit sudah selesai. Karena ini per rumah sakit, jadi lebih mudah. Yang tadi per dokter, itu yang lebih sulit. Jadi ada yang pendapatannya turun. Ini Ya, rata-rata Mei Juni. Betul. Rata-rata Mei Juni dibanding dengan rata-rata Januari sampai April. Ini Jadi jumlah pasien. rata-rata sebulan 100 miliar cuma RSCM dan Karyadi. Lucu ya. Sarjito yang pasiennya lebih banyak dari Karyadi, pendapatannya di bawah Karyadi. Fatmawati dekat-dekat sama Karyadi tapi jauh kalah sama Karyadi. Itu menarik tuh. Jakarta kalah sama Semarang. Kali ini gue puji juga tuh Karyadi. Iya, dokternya Pak kurang Pak, lebih kecil. Dokternya Fatmawati cuma 228. Hasan Sadikin rendah, dokternya lebih banyak dari Karyadi. Pasiennya dekat Karyadi, income-nya rendah. Nah, boleh lihat tuh dokternya praktek di mana tuh Hasan Sadikin, pantas turun. Murah, dokternya lebih banyak dari Karyadi. Pasiennya mirip sama Karyadi, beda-beda tipis. Pendapatan lebih bagus dari Hasan Sadikin, tapi di bawah Karyadi. Gitu kan? Mana dokternya 300-an? Kan dong. Jadi juga tuh jumlah dokternya. Jumlah dokternya dekat Karyadi, tapi produktivitasnya jauh sama Karyadi. Pasiennya di bawah, total pendapatannya jauh. Ya, jadi teman-teman bisa lihat tuh performanya masing-masing di mana. Persahabatan, rumah sakit umum Bontot, gitu kan, Persahabatan tuh. Paling banyak komplain pasti dokter-dokter Eropa bayar gaji selama ini tinggi-tinggi. Begitu dilihat performanya dibandingin dengan performanya jelek, gajinya turun, marah semua orang-orang gitu. Ya, buat Persahabatan catatan tuh. Jadi marahnya dulu mungkin bayarnya nggak tahu tuh poinnya berdasarkan apa. Oke, lanjut slide ke rumah sakit khusus. Nah, ini rumah sakit khusus Pak. Sama sih, ada yang turun, ada yang naik. Suharto paling tinggi ya. Kok rumah sakit harapan kita nggak masuk rumah sakit khusus? Harapan kita harusnya masuk kan? Oh, dipindahin. Oh, dipindahin sini. Coba dipindahin, harapan kita paling tinggi. Ini Darmais mana? Darmais di bawah. Ini diurutkan berdasarkan. Oh, diurutkan berdasarkan pendapatan. Sorry. Tidak khusus dan tidak umum. Jadi pendapatan. Coba nanti dipindahinnya, umum-umum kita aduin jadi bisa lebih apple to apple ya. Yang khusus kita pindahin. Oke, boleh Pak. Slide berikutnya. Oke, slide. Nah, berikutnya ini kami coba cari layanan eksekutif. Bukan non JKN reguler ya Pak, eksekutif. Jadi ada 9 rumah sakit yang pendapatan dari layanan eksekutif yang meningkat 50%. Rata-rata Mei Juni dibanding dengan rata-rata Januari April. 50% ya Pak. Mana yang 50%? RSAB harapan kita itu Pak. RSAB harapan kita RSUP Persahabatan ya, eksekutifnya
Jamil, Surakarta, Marzuki Madi, Suroyo, RSPI, RSKO, Ari Wirawan. Gimana aku bacanya? Yang dikasih bintang-bintang apa ini mana tuh? Ini Pak. Ini. Nomor. Harusnya diwarnain gitu Pak, biar dilihatnya. Diwarnain apa? Jadi yang naik adalah Harapan Kita, bagus. Rumah Sakit Persahabatan. Oke. Marzuki Mahdi. RSCM karena udah kuat, ini nggak naik. Fatmawati, itu ada angka 30 miliar, apa tuh angkanya rusak tuh? Bener tuh. Ini kayaknya bukan 30 miliar, 3 ya. Salah tuh. Ya Pak. Kalau itu jadi 3, dia naik tuh. Harusnya naik tinggi. Ya, pendampingnya Pak Narto. Siapa yang bikin isi ini? Apa nggak teliti tuh? Siapa? Oke. Ini Kando lebih tinggi dari Hasan Sadikin sama Persahabatan. Eksekutifnya. Ini eksekutif Pak. Wahidin udah mulai naik. Jamil naik. Dah, terus ini buat lihat teman-teman bisa banding-bandingin ya. Kalau aku lihat misalnya mana tuh? Karyadi tadi di atas tinggi, tapi sekarang kalah sama Fatmawati, kebalikan. Jadi eksekutifnya jagoan Fatmawati daripada Karyadi. Baru mulai 1 bulan Pak Menteri. Ya, bagus, bisa dikejar ya. Biar itu kan buat dokter-dokternya juga. Wahidin rendah sekali ya, ternyata eksekutif padahal rumah sakit gede tuh. Kandau juga masih rendah. Hasan Sadikin udah paling rendah deh eksekutifnya tuh. Ya. RSCM sih Pak, RSCM jauh. Ya kalau RSCM kan emang udah dari dulu. Iya, udah dari dulu. Itu kan yang harusnya ditiru sama teman-teman lain. Jadi prakteknya di kita, jangan di luar. Ini. Jadi dikejar nih Pak Narto ya. Rumah sakit yang masih rendah-rendah, yang sekelas itu harusnya naik. Nah, terus lanjut. Ya ini ada 8 yang belum sih Pak, yang masih kami kejar-kejar, yang belum ada layanan eksekutifnya. Nah, terus? Oke, sampai situ sih Pak. Untuk analisa rinci nanti kami tanggal 20 ini ya balik Pak. lagi ya. Sekarang ini dirut-dirut udah lihat kan, ada yang turun, ada yang naik kan. Yang turun kan komplain. Aku bilangin, kalau dia turun ternyata memang kinerjanya bagus, itu harus ditangani. Dan itu tugasnya dirut. Jadi kalau ada yang komplain ke aku, nanti aku forward tuh. Kayak tadi ada Darmais bisa komplain. Itu dirut Darmais, dirut medis, dirut SDM mesti sosialisasi terus. Gitu ya. Supaya ketahuan mereka. Karena masukannya terima, misalnya Persahabatan. Mereka bilang, Pak, nggak transparan ternyata. Sama aja sama poin-poin itu. Harusnya ini, jadi Pak Narto, yang aku minta tambahan nih tugasnya. Ya Pak. Saya harus pastikan transparan, semua bisa lihat. Dia kerjain berapa pasien, dapatnya berapa. Soalnya kalau kemarin yang poin kan susah ngitungnya. Dokter-dokter malas gitu. Ini kan salah satu dibikin transparan. Dia dapatnya berapa, pasiennya berapa, semua orang bisa lihat. Nggak apa-apa kata aku sih. Ya. Nah, nanti aku akan cek nih. Itu harus beres tanggal 20. Nanti saya akan cek random. Aku udah banyak dari dokter yang suka komplain ke aku kan. Aku terima aja. Ini komplain. Kenapa? Pak, angkanya aku beda dengan angka yang ada di Pak Narto punya. Itu direksi kasih gitu, turuninnya motong direksinya. Ketahuan sama. Ya, jadi itu harus transparan. Semua orang dapat berapa dibuka aja dulu. Biarin LHKPN kekayaan menteri aja dibuka. Ya Pak Narto ya, untuk insentif ya. Dibuka aja, dia praktek segini dapat segini. Biar masing-masing tahu dapatnya berapa. Nah, jadi nggak ada yang protes. Saya nggak ngerti nih kenapa saya turun. Prakteknya kurang. Ini tujuan ini kan supaya transparansi mereka bisa ngitung sendiri. Nah ya, jadi aku minta ya, dibuka. Aku nanti minggu depan aku akan cek. Mereka udah tahu belum pasiennya berapa, dapatnya berapa, turunnya berapa. Sehingga kalau salah mereka bisa koreksi ke dirutnya.
Dan dibilang, kalau dirutnya nggak dengerin, lapor ke Pak Narto. Supaya kita perbaikin juga sistemnya. Karena aku dengar ada yang bilang ke Darmais, Pak, Darmais, kita salah hitung. Ada Darmais itu pakai buat simulasi, kan? Salah hitung, jadi kebanyakan, jadi bebannya kebesaran. Karena salah itu bebannya kebesaran, mereka mau koreksi. Koreksinya dengan motong-motongin balik dari yang ada di sini. Nanti Ibu Irjen periksa Darmais ya. Bu Irjen. Ya, Yang Pak. Juni sama Mei coba diperiksa. Benar nggak yang saya dengar informasinya begitu? Jadi karena dia cara simulasinya jelek, dia kaget-kaget sendiri. Waktu Mei dia bayarnya lebih, ternyata Juni salah hitung apa gimana gitu. Jadi dia potong tuh. Jadi angkanya Pak Nato misalnya ada dokter dapatnya 50 juta. Dia di dalam ternyata dapatnya nggak 50 juta, dia potong jadi 20 juta. Gara-gara kemarin udah salah hitung. Dan itu berdampak ke perawat-perawatnya. Bu Irjen, coba periksa Darmais. Catatan Pak Menteri, izin. Juga sebenarnya ada pengaruh dari pajak progresif yang cukup besar, Pak. Jadi yang tercatat di sini, itu sebenarnya yang diterima oleh dokter-dokter, itu bersihnya, Pak, setelah dipotong dari pajak progresif tersebut. Pajak progresif besar banget, Pak, untuk dokter-dokter. Nah, sekarang pertanyaan saya, aku di Bank Mandiri, itu yang ngurusin pajak, itu nggak mudah. Itu orang finance ya. Aku nggak tahu kalau ini direktur keuangannya banyak dokter, banyak akuntan gitu, ngerti nggak dia cara ngitung pajak yang benar? Yo, udah pernah dicek belum cara ngitung pajaknya benar apa nggak? Harus ada khusus itu, Pak. Besar banget itu pajak progresif dokter-dokter, Pak. Itu sampai saya aja selaku Dirut di Fatmawati, Pak, PLT Dirut itu pajak progresifnya itu potongan itu sampai 20 juta lebih, Pak. 23-25 juta, Pak. Berlaku sama untuk dokter-dokter lain. Ya, kalau aku pajaknya bayarnya dulu waktu Mandiri miliar. Gitu. Aku rasa ada juga dokter yang bela-bela. Maksudnya proporsi itu, Pak. Sekarang itu berada di 30%, Pak. Pajak progresif itu besar, Pak. Aku udah tahu pajak progresif itu besar. Cuma yang penting buat saya adalah ngitungnya benar. Ngitungnya itu nggak mudah. Nanti bisa kurang lebih, kurang bayar, gimana gitu. Ya. Dah. Ya, Jadi Pak. Ya, ini belajar dari ini, mohon maaf Prof Agus ya, saya buka aja ya. Belajar dari kasus persahabatan kemarin, saya minta betul teman-teman daripada Dirmed ini untuk menentukan target kinerja dokter itu per orang ya, jangan per KSM ya. Kemarin ada kasus, ada dokter menyatakan bahwa kinerjanya sudah bagus. Pasiennya, dia ngerjakan pasien rawat jalan 20 pasien per minggu, operasi besar 4 dan operasi sedang 4. Tapi ketika saya hitung berdasarkan tanya-tanya ke dokter objin yang lain, berapa sih kalau operasi sedang, berapa waktu yang segala macam, ternyata memang under capacity. Kalau 20 pasien rawat jalan per per minggu, itu kan berarti sehari cuma 4 atau 5 gitu. Ya, coba tolong di breakdown sampai target per orangnya gitu loh, supaya kita bisa tahu dokter-dokter kita tuh under capacity apa enggak gitu. Dan itu tugas ini ya, itu adalah tugas dari Dirut sama direktur medisnya untuk melihat berapa harusnya para dokter itu dapat. Jadi kalau saya tampung semua yang tunjangan remun-remunnya dokter itu insentif aku tampung, tapi aku balik kalau aku makin banyak dapat, artinya Dirutnya nggak menjelaskan secara terbuka. Ya, aku bilang ini harus transparannya di share. Aku dapat dari persahabatan banyak, aku dapat dari kemarin Darmais mulai gitu ya. Dibuka aja. Aku dengar murah, banyak yang turun, cuma nggak lapor ke nggak sampai gitu. Ya, ada lagi yang turun Hasan Sadikin, Karyadi sama Sarjito. Ya dibuka aja. Justru dengan ini kan maunya kita terbuka. Orang pasien sekian, dia dapatnya sekian, dapatnya sekian. Jadi nggak ini nggak ada perdebatan lagi jadinya. Ya. Nah. Jadi apa tadi tugasnya?
Pak Menarto, apa deadline-nya? Tadi yang aku ya. kasih tambahan apa? Ditayangin lagi Mbak Marsia. Deadline yang untuk Juni nanti di tanggal 20 Pak. Untuk analisa per dokter yang tadi. Nanti kami laporkan di tanggal 20. Semua tarif rumah sakit diberesin hari Senin selesai. Hari Senin ya Pak. Baik kelompok ininya, layanannya, dan juga tarifnya. Tarifnya pakai guidance yang tadi. Terus saya yang nomor 2, apa tadi, selain tarif rumah sakit, ini udah malam, masih ada satu agenda lagi. Selain tarif rumah sakit, apa tadi? Yang coba balik ke depan. Slide-nya Mbak. Slide lembaran. Siapa Paskasnya yang nyatet nih? Aku udah ngantuk. Siapa? Ini Pak, tadi untuk direksi, untuk sosialisasi benar-benar kalau ada yang turun dicek kembali sama buat sistem yang transparan Pak. Tar dulu. Jadi itu kan SE Dirjen Yankes untuk direksi rumah sakit vertikal, gajinya udah jelas, nanti kirim ke saya ya. Kemudian dokter-dokter yang khusus kayak forensik, patologi klinik yang rendah-rendah itu juga kita kasih fix, aku mau lihat. Kemudian dokter yang cuti hamil dan tugas belajar dikasih fix, jadi nggak usah fee for service. Udah ya, aku nanti kirim, itu bagus. Nomor 2, untuk standarisasi nomenklatur layanan dan golongan tarif layanan RS, saya minta Senin selesai. Jadi 2.503 layanan yang ada di seluruh rumah sakit vertikal kita, itu mesti sama nomenklaturnya, sama golongannya, dan tarifnya juga setara. Karena saya tadi bilang ambil rata-rata yang paling rendah, dan ke atasnya dibebasin dulu. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, analisa data kinerja remunerasi dokter rumah sakit vertikal Juni ini, kapan mau diupdate lagi? Selesai tanggal berapa? 20 Pak. 3 hari dari sini. 3 hari dari sekarang. Catatan saya apa tadi? Apa Paskas? Mengenai ini nih, data kinerja dan remunerasi, saya minta untuk dibikin transparan ya. Nomor 3, dibikin transparan, di dokter bisa lihat. Oh, saya kenapa turun? Karena pasien saya turun. Jadi dia nggak protes. Kalau dulu kan dia nggak ngerti itu dapat poin-poinnya keluarnya berapa, apa hubungannya nggak ngerti. Sekarang jelas. Dia dapatnya pasien naik dari 10 dari 20. Jadi harusnya 2 kali lipat dari income-nya kira-kira. Kalau nggak naik dia boleh protes. Gitu ya. Jadi yang 3A itu dibikin transparan. Dan aku akan cek masing-masing rumah sakit, aku suruh tim-tim Paskas ngecek. Dia udah tahu apa enggak. Karena beberapa kayak Persahabatan mereka ngakunya beda Pak antara yang di data yang saya kirim, karena saya kan dapat datanya minta kan. Dengan yang dia terima beda. Jadi artinya nggak transparan tuh. Justru kita pengen bikin ini transparansi. Yang 3B, Ibu audit yang Darmais. Benar nggak Darmais kekurangan uang, cash flow. Jadi tiba-tiba dipotong tuh bulan Juni. Ya? Income-nya. Dan kenapa sampai kekurangan cash flow? Itu 3B, Ibu Irjen. Apa tadi 3C? Teman Paskas? Untuk itu Pak, kalau ada yang komplain terus sosialisasi direksi. Jadi direksi itu harus sosialisasi ke bawah. Dokter-dokter. Saya bukannya ini. Prinsipnya adalah kalau dokter yang nggak praktek, dia praktek di luar, dikasih uang duduk banyak, dia komplain nggak apa-apa. Tapi jangan orang yang bagus, kerjanya bagus, komplain. Itu aku nggak mau. Ya? Orang yang bagus, yang kerja, harus dikasih. Tapi kalau dia nggak kerja, saya komplain, biarin nggak apa-apa. Nah, terus, insentif tambahan untuk dokter yang melakukan program pengampuan, 20 selesai ya. Ya Pak, nanti ini kami ketemu dengan direksi dulu yang pengampuannya besar, kayak RSCM, Harkit, Darmais itu. Bullying ini akan aku keluarin aturannya mungkin Kamis. Jadi Rebo atau besok kita ajak dirut-dirutnya sampai direktur SDM untuk lihat. Ininya ya. Draftnya. Aku pengen dapat masukan, tapi aku akan keras tuh untuk yang bullying. Dan Kamis aku akan publish. Nah, Ibu Irjen mau update, auditnya ini mau diupdate nggak Bu Irjen? Coba Bu Irjen. Kita udah dapat Persahabatan ya. Pak Heru, silakan Pak, yang Persahabatan. Jadi memang belum semua Pak memakai Remun yang baru. Makanya Persahabatan banyak pengaduan karena mereka sudah menerapkan Remun yang baru. Yang coba Pak Heru bisa? Ya, izin Bu. Nanti mungkin
persahabatan nanti bisa disampaikan Mbak Tire ya Bu ya, karena ini terlalu silakan. teknis itu ya. Ya. Bu Mbak Tire, Silakan persahabatan. iya persahabatan dulu. Silakan Pak Heru. Iya. Mbak Tire bisa di slide-nya? Bisa Pak, sebentar. Ya, sekalian silakan Mbak Tire bisa disampaikan. Iya, mohon izin Pak Bapak Ibu, selamat malam. Izin menyampaikan hasil manef pola remunerasi baru di RSUP Persahabatan. Baik, ini key takeaways-nya Pak, bahwa arahan terakhir Bapak untuk memeriksa kesesuaian dan ketepatan data kinerja. Kemudian secara garis besar ada 4 hal Pak dari persahabatan ya, yang akan kami laporkan terkait dengan data dokter, data pasien dan insentif, penerapan pola baru, dan juga hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan bersama Pak. Izin Pak, jadi berdasarkan demografi dokter, dari yang dilaporkan ke TKPK melalui 137 dokter termasuk dokter umum yang dilaporkan untuk data Mei. Jadi insentif Mei ada 237 dokter. Dari 237 dokter itu kita lihat demografinya sebagai berikut Pak. Jadi total dokternya itu angka 237 adalah angka hasil OD. Jadi 237 tersebut adalah angka yang dilaporkan teman-teman ke TKPK melalui DTO. Dari 237 itu kami mengelompokkan dalam KSM ini Pak, izin ada sekitar 22 KSM termasuk dokter umum, tapi teman-teman juga memasukkan dokter-dokter yang termasuk dalam manajemen, yaitu 8 orang dokter umum. Jadi sehingga dokter yang berpraktek itu 229 aja Pak. Dan kemudian dari 237 itu kita cek lagi ada nggak dokter yang belum masuk nih. Karena kan arahan terakhir Bapak dokter-dokter tunggal itu masuk gitu. Nah ternyata ada 3 dokter umum yang sedang tugas belajar namanya nggak masuk ke dalam 237 tersebut. Oh, ada dokter umum yang tugas belajar yang tidak masuk ke situ. Tapi ada dokter umum yang manajemen 8 orang masuk ke situ. Oke, terus? Ini demografinya Pak, kemarin Bapak minta kita cek berapa sih yang dokter ASN, berapa yang mungkin dokter dikti. Ada 8 orang dokter dikti Pak, izin. Kemudian usia demografinya paling banyak di 36 sampai 60 tahun dan izin terpaling banyak itu lulusan UI. Dan kalau bisa dicek untuk paru semua lulusan UI Pak. Coba aku lihat. ASN, PNS, CPNS, kontrak 5, dikti 8. Gitu ya. Kelompok staf medis ini persahabatan, paru. Paru semuanya UI. Ya, aku udah bilang ya kepada teman-teman, saya nggak mau didominasi oleh satu perguruan tinggi. Harus dicampur. Yang ada paru siapa? Undip ada parunya nggak? UGM nggak ada parunya. Tapi emang nggak ada parunya. Yang ada paru, spesialis paru di mana? Siapa yang tahu di sini dokter paru? Sutomo. Ya, ya. Jadi aku bilang teman-teman ya, kalau aku melihat begini, ini di rootnya sama di router SDM-nya aku nilai jelek. Direktur medisnya juga. Karena tidak menciptakan pembauran. Yang kemarin aku puji itu salah. Ya. Unutnya cuma 60%. Yang jelek, nih persahabatan jelek banget. Ya, yang jelek lagi mana tuh? Unpad jelek. RSCM jelek. Nggak bagus tuh. Berdiri sendiri. Harus lihat yang lain. Jadi ini catatan buat Pak Agus. Pak Agus, you have to fix this loh Pak. Kalau nggak, aku yang fix Pak Agus. Ya Pak, ini staf sudah yang baru itu terakhir 4 tahun yang lalu Pak. Jadi memang ini sudah yang lama-lama, yang baru ini belum ada penerimaan sih. Iya, aku karena aku dengar loh.
ada beberapa yang dikirim alumninya bukan sana nggak dikasih pasien. Aku nggak mau ada perilaku seperti itu di rumah sakit vertikal. Ya. Kalau nggak nanti aku lihat itu direksinya nggak mampu ngurusin rumah sakitnya. Jadi ini contoh Pak, Bapak pegang paru itu ada yang lain, Bapak harus cepat isi dengan yang lain. Kalau perlu aku buka tambahan khusus. Tapi ini nggak boleh, aku bilang nggak boleh nambah lagi dari UI. Harus tambah dari tempat lain. Kayak gitu ya. Kalau nggak gitu nanti buruk, Pak. Nanti terjadi perilaku-perilaku yang boykot alumni-alumninya dari mana aku nggak mau. Kalau untuk S1 dokternya sih bukan dari UI semua Pak, ada yang dari Sriwijaya. Spesialisnya dari... Bu, spesialisnya Pak. Aku spesialis baik. Spesialisnya baik. Ya, di iniin. Ini dokter lulusannya dokter lulusan apa nih maksudnya nih Irjen? Ini Pak, ini sesuai dengan data yang dilaporkan ke DTO Pak. Beberapa kami confirm sebenarnya di DTO itu ada yang dokter Hiroshima, tapi kita googling ternyata dia UI, kita masukin ke UI Pak. S1-nya UI, kita masukin dia ke UI. Ini S1 apa S2? Izin, kalau untuk paru kita confirm itu S2-nya Pak. S2-nya ya. Jadi kita mesti samain supaya jangan ada dominasi perguruan tinggi tertentu, aku nggak bagus. Jadi tugasnya Pak Agus berhenti rekrut dari sana, rekrut dari tempat lain supaya nggak ada dominasi yang ini. Udah. Apalagi catatan izin? Siap, izin boleh lanjut Bapak. Kita izin langsung masuk ke pasien dan insentif Pak. Mohon maaf, untuk pasien dan insentif kami melakukan beberapa konfirmasi Pak. Untuk pasien memang yang dilaporkan ke teman-teman ke TKPK itu kami melakukan 2 kali konfirmasi. Angka pasien di sini adalah angka hasil konfirmasi kami terakhir Pak. Jadi memang untuk ketepatan data untuk pasien ini mungkin usul juga untuk TKPK bahwa perlu kesamaan definisi operasional ketika mengisi. Atau juga kemarin kami menemukan bahwa ada salah row Pak. Jadi misalnya data layanan itu masuk ke data jumlah pasien, sehingga data yang masuk ke teman-teman TKPK itu bulan Mei-nya langsung melonjak tajam untuk pasiennya. Dan data yang kami sampaikan ke Bapak ini adalah data hasil klarifikasi kami. Maksudnya gimana? Jadi izin Pak, mungkin bisa ke slide yang di bawah di lampiran ini Mbak Marsya. Kalau boleh izin Pak. Page berapa ya Mbak? Page kedua terakhir. Yap. Ini data yang kami cek Pak. Ini Jadi data coba page 17, gimana page 17 isinya apa? Page 17 RSUP Persahabatan belum melaporkan pasien secara akurat untuk ke TKPK Pak. Jadi yang abu-abu data awal orang itu adalah data yang dilaporin teman-teman ke DTO melalui ke TKPK melalui DTO. Yang jadi yang termasuk analisis terakhir yang sampai ke Bapak untuk Mei itu yang abu-abu. Izin Pak, kalau Bapak boleh lihat angkanya kan melonjak tajam tuh Pak. Jadi data persahabatan Januari April 6.300 per bulan. Tiba-tiba Mei pasiennya jadi 13.000. Kemudian kita konfirmasi. Ternyata salah. Cuma 6.800. Jadi Ternyata, akibatnya bayarnya kelebihan dong. Ternyata 5.000. Ternyata 5.000. Pengecekan Jadi, orang sama klarifikasi selisihnya. orang bedanya apa? Kolomnya Jadi apa? pengecekan orang itu selisih Pak. Selisih, jadi kita coba cek kan dari 6.000 ke 13.000 selisihnya 6.800. Itu pelonjakannya tuh sampai banyak yang sampai 100, lebih dari 100%, bahkan yang untuk patologi klinik tiba-tiba berkurang banyak banget. Nah, akhirnya kita lakukan klarifikasi, izin yang kolom kuning Pak, kuning muda, krem muda itu yang hasil klarifikasi. Jadi pada bulan Mei Rumah Sakit Persahabatan overpaid semua dokter-dokternya gitu. Bukan, Karena dia belum. pengalinya lebih besar. Enggak, belum Pak, izin. Karena ini masih ngomongin pelaporan ketepatan pelaporan data ke TKPK. Jadi analisis yang jadi analisis
penghitungan pasiennya itu kemarin dia masih salah kolom Pak untuk yang Mei. Jadi kita buka kertas kerja yang dilampirkan teman-teman Udah nggak itu. apa-apa. Tapi yang penting kan uangnya kan. Uangnya gimana? Yes, Insentifnya. uangnya ada di insentif tadi. Jadi untuk data pasien izin kami pakai yang itu. Terus kalau untuk insentif, jadi ini kami mencoba Pak pakai Ini data pasien halaman yang halaman 6. halaman 6. Halaman 6 boleh. Halaman 6 izin berdasarkan KSM, kemudian ada dokter per masing-masing KSM, ada pasien yang hasil klarifikasi tadi, kemudian ada insentifnya Pak kami hitung rata-rata per KSM. Jadi untuk perhitungan insentif Rumah Sakit Persahabatan itu sudah menggunakan data yang benar. Gitu. Kalau untuk yang Mei sudah pakai pola baru Pak. Tapi nanti akan kami jelaskan ke Bapak penggunaan pola barunya. Jadi yang Mei, yang si Rumah Sakit Persahabatan sudah menggunakan data pasien yang benar, perhitungan insentifnya juga sudah menggunakan yang baru. Iya, yang untuk insentif kami melakukan konfirmasi ke teman karena sudah dibayar Pak. Jadi kami melakukan konfirmasinya itu ke teman-teman SDM yang melakukan verifikasi pembayaran dan teman-teman keuangan yang melakukan pembayaran. Tapi ini belum dipotong pajak ya Pak? Jadi 6776, 676, 354 itu sudah dikonfirmasi. Sudah dibayar. Jadi kami agak yakin karena ini sudah dibayar. Teman-teman Persahabatan kan sudah implementasi di Mei Pak. Bagus. Ya. Angka ini adalah angka gross sebelum pajak. Gross, belum pajak. Tapi untuk 237 dokter ya Pak, nggak termasuk manajemen dan nggak termasuk 3 orang yang tubel, tapi termasuk manajemen dokter umum. Jadi Bagus. kalau Nah, Bapak yang ini- angka perbandingannya yang rata-rata Januari April yang 6,9 miliar per bulan itu gross juga. Yes, sama. Nanti kita bandingin di belakang ada apa itu insentif gitu. Nah, jumlah dokter yang turun insentifnya di bawah 20%, yang kecil 21%, yang lebih dari 20% masih lumayan besar. Yep. Masih ada 53. Oke. Yang paling besar itu dokter paru. Menarik tuh. Rumah Sakit Persahabatan yang paling banyak turunnya dokter paru. Yang tadi banyak itu ya. Oke. Terus? Izin kami akan melaporkan yang 19 ya Pak, yang menurut kami ekstrim. Yang mana 19? Yang mana? 19 itu yang lebih dari 50%. Yang turunnya lebih dari 50%. Itu dokter-dokter Rumah Sakit Persahabatan yang insentifnya turun lebih dari 50%. Oke, 50%. Ya. Izin lanjut boleh Pak? Halaman 7, coba lihat halaman 7. Halaman 7 ini ada 19 dokter. 19 dokter itu ada di 9 KSM Bapak. Ini kami sampaikan ada yang spesialis, ada yang subspesialis. Nanti akan kami sampaikan contoh untuk yang kami berikan note contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Ini aku agak bingung. Jadi paru 4 orang. 4 orang itu, 1 orang pulmonologi, 1 orang spesialis onkologi toraks, kemudian subspesialis paru, pulmonologi, sama dengan dan 1 lagi subspesialis intervensi dan kuat napas. Itu aneh kan? Ada subspesialis onkologi toraks, umur 35 sampai 60. Nih kalau udah mati, ini lampu aku udah jam 11. Aku nyalain dulu. Bentar. Ini benar-benar deh. Lihat, masih ada 1 lagi nih. Bentar dulu ya. Dan itu aneh kan? Subspesialis onkologi toraks, dia rata-rata 1 orang kan? 1 bulannya 285 pasien. Itu normal kan? Aku dibilangin kalau 200-an pasien sebulan itu normal. Mei 234, turun sedikit. Kenapa insentifnya kosong? Insentifnya kosong karena dia pindah, Pak. Maksudnya pindah jadi dosen Ya, maksudnya? jadi mungkin izin jadi statusnya jadi pegawai UI Pak. Sebelumnya kan BLU Rumah Sakit Persahabatan, kemudian yang bersangkutan mendaftar sebagai pegawai UI, PUI, sehingga dalam sisi pelayanan kemarin belum memberikan pelayanan karena secara regulasi PUI masuk ke Rumah Sakit Persahabatan ini kita sampai hari ini belum selesai itu Pak prosesnya.
karena statusnya bukan PNS, bukan PNS Dikti, bukan PNS MKes, statusnya pegawai UI. Loh, pegawai UI bukan PNS. Bukan, dia bukan PNS, bukan BLU Persahabatan, dia PNS, dia pegawainya UI statusnya begitu Pak. Tetapi ditempatkan di Persahabatan. Oleh karena itu yang bersangkutan sampai saat ini sejak keluar SK belum memberikan pelayanan, makanya remunya 0. Nah, kalau dia tidak memberikan pelayanan, kenapa jumlah pasiennya di bulan Mei tercatat 234 halaman 7 ke atas? Oh, nggak konsisten. Mestinya nggak ada pasien sih Pak kalau nggak memberikan pelayanan ya. Coba Bu Rani bisa. teman-teman Karena kan- Irjen, teman-teman Irjen angka 234 dari mana? 234 dari yang dilaporkan rumah sakit untuk pasien ya Pak. Tapi memang dia nggak mendapatkan lagi untuk insentif. Jadi salah tuh. Siapa rumah sakit yang laporin angka 234 pasien dia rawat di bulan Mei? Yuk, Rumah Sakit Persahabatan, siapa? Baik, mohon izin. Ya, silakan Bu Rani. Ya, mungkin ini, jadi memang kami temukan sampai Juni juga ada nama dokter tersebut, Pak. Tapi sepertinya ada kesalahan input dari dari pemerinci. Oke, gini diberesin ya Bu ya, karena orang-orang protes, Ya, kalau datanya nggak bagus, susah. Ya, dan ini udah 2 bulan. Ayo, harusnya kalau urusan gaji beresinnya 2 hari Bu, karena kasihan gaji orang nih. Ya, kalau sampai salah-salah. Oke, Irjen apa lagi balik. Jadi ini kesalahan administrasi Persahabatan. Ada lagi? Izin Pak, boleh langsung ke contoh 1, 2, 3 dan tambah 1 Boleh. lagi untuk forensik. Boleh. Yap. Yang pertama yang contoh 1, izin Pak. Nah, ini RSUP Persahabatan, mohon izin Prof. Agus. RSUP Persahabatan sebelumnya itu untuk pendapatan dokter ketika Januari-April itu komponennya ada 5 ini Pak, kurang lebih. Gaji, P1, P2, kemudian ada fee for service, kemudian ada uang lauk pauk, onsite, tim manager, honor tim, sama rangkap jabatan. Di Mei, teman-teman Persahabatan udah mulai implementasi Pak. Udah mulai belajar implementasi, ada fixed pay, ada variable pay, dan tapi masih juga ada uang tambahan, lauk pauk, honor tim, dan lain-lain. Nah, variable pay-nya mohon izin Pak Agus, itu masih ada 2 komponen. Yang pertama, menyesuaikan kinerja dengan tarif, ditambah masih mengimplementasikan 1 tambahan Pak, terkait dengan kualitas dan perilaku. Mohon izin kalau untuk masih ada nilai jabatan Itu dan jangan dijalanin Pak Agus, jangan dijalanin. Ya, dikeluarin itu Pak Agus. Ya. Kalau Bapak ada yang keberatan, kasih tahu sama Pak Nato, kita pakai cara lain. Tapi saya nggak mau ada penilaian kinerja yang bukan berdasarkan meritokrasi. Saya orang senior, harus dapat lebih banyak walaupun saya praktek di luar. Saya nggak mau ya Pak Agus ya. Ya, mungkin klarifikasi. Pada bulan Mei itu kami sempat bertanya pada Direktorat Tata Kelola bahwa kualitas dan perilaku apakah tetap diberikan. Saya waktu itu masih mendapat info bahwa selain perhitungan kuantitas atau jumlah sesuai dengan per dirjen, juga kualitas dan perilaku tetap diberikan. Mungkin dari Pak Sunarto bisa klarifikasi apakah memang seperti itu dulu, karena kita akhirnya berikan seperti itu. Pak Narto gimana? Ya Pak, izin. Jadi kan setiap rumah sakit itu punya ukuran untuk kualitas, misalnya kehadiran dokternya. Tapi yang semua yang bisa diukur sebenarnya Pak, pengisian rekam medik, teman-teman menanyakan apakah ini bisa nggak? Sebenarnya itu menjadi faktor pengurang, bukan faktor penambah sebenarnya Pak, mengontrol. Itu sih Pak. Itu jangan sebagai faktor penambah. Ya, itu dihapuskan aja dulu, nanti itu jadi pengurang. Itu udah harus. Misal Pak dia rajin masuk belum? Masuk tuh bukan rajin, harus Pak. Ya. Pak dia ngisinya lengkap, bukan dia bagus isinya lengkap, ngisi rekam medis harus. Ya, jadi Pak Narto, Pak Agus, yang B itu dihilangkan di Juni. Ya, yang B dihilangkan di Juni semua rumah sakit. Nanti Ibu Irjen audit. Ya Bu Irjen ya, diperiksa. Kita pakai atas saja dulu. Karena ini saya mau pakai untuk menentukan kapasitas rumah sakit bayarnya berapa. Supaya fixed pay-nya nanti saya mau besarin. Ya, saya mau besarin fixed pay-nya itu. Oh, ya.
Ya, Pak. Heeh. Terus. Izin lanjut, Pak. Entar dulu ya. Entar dulu ya. Entar dulu sekarang uang lauk pauk, jaga onsite, tim manajer, honor tim sama rangkap jabatan, tolong di apa? List, Pak Narto. Aku mau lihat. Ya. Uang lauk pauk Hasan Sadikin berapa, ini berapa. Jaga onsite berapa. Tim manajer berapa. Honor tim berapa. Aku mau lihat. Ya. Biar sama itu ada perbandingannya. Oke, terus Izin, Pak, lanjut. kalau nggak nanti Irjen aja deh, ya biar Pak. Nanti coba dilihat uang lauk pauk, jaga onsite, tim manajer, honor tim, rangkap jabatan, masing-masing rumah sakit vertikal saya mau perbandingan. Irjen periksa. Baik, Ya. Pak. Nanti kita cari caranya dulu ya, Pak. Karena bisa jadi untuk yang honor team manager itu udah masuk ke P2-nya gitu di rumah sakit. Jadi nanti kita lihat keseragamannya dulu ya, Pak. P2-nya sudah hilang, adanya cuma kinerja plus tarif. Oke. Ya. Izin lanjut ya, Pak. Oke. Tadi kan menyampaikan ada 3 contoh, Pak. Nah, ini contoh pertama untuk spesialis bedah. Izin nggak menyebutkan nama, Pak. Tadi sudah kami sampaikan di depan bahwa untuk untuk insentifnya itu terdiri dari A dan B. Nah, izin Pak, untuk yang A itu kami mendapatkan simplifikasi kertas kerja seperti ini. Jadi dokter itu memberikan layanan bisa dibagi menjadi 6 macam. Poli, visite, tindakan itu dibagi tindakan rajal, tindakan ranap, tindakan operasi, dan penunjang. Kemudian ada activity, Pak. Jadi ketika memberikan remunerasi itu yang dinilai activity layanan ke pasien, bukan jumlah orang pasiennya, Pak. Aku rada nggak ngerti. Jadi misalnya saya sakit, jadi bukan saya dihitung 1 orang, Pak, tapi misalnya saya sakit mulai masuk di poli dengan dokter ini ya berarti saya dihitung di poli. Kemudian nanti kalau saya ternyata masuk rawat inap dan saya di visit, saya bisa masuk di visit. Jadi tapi orangnya kan secara orang person saya, tapi untuk activity udah bisa kehitung 2. Karena memang dokternya kan memberikan layanan ke saya, Pak. Aktivitas, Pak, aktivitas. Jadi layanan yang diberikan. Ya, konsul, kemudian visite, walaupun pada orang yang sama dihitung 2, gitu kan? Nggak apa-apa. Ya, yang penting ini kan kita harus mencocokkan antara revenue dan expenses. Nah, revenue-nya 2 juga nggak? Kalau revenue-nya 2, kita boleh bayar fee-nya 2. Kalau revenue-nya 1, kita bayarnya 1. Nah, sekarang yang penting dicocokkan antara revenue sama expenses-nya. Kalau di poli, tindakan rajal, operasi, ternyata revenue-nya beda-beda, itu nggak apa-apa, dia dapat insentifnya beda-beda. Tapi kalau itu hanya 1 tarif, ya dia harus 1 tarif aja. Gimana? Izin Pak, kalau saya siap salah karena saya nggak dapat logbooknya untuk dokter ini. Jadi logbook pelayanan pasien berapa yang dia berikan, saya nggak dapat. Tapi setahu saya dari jasa dengan jasa dokter yang disampaikan, itu berarti dia dapat 2 tarif, Pak. Jadi dibayarkan, makanya dia dapat jasa 2 kali. Nah, kalau intinya nanti, ini buat para dirut ya, kalau dia dapatnya menghasilkan buat rumah sakit 2 kali, dia dibayarnya 2 kali nggak apa-apa. Ya Pak, untuk kasus ini Pak, spesialis bedah, contohnya tindakan bedah. Kemudian juga sebelum bedah, dia perlu pemeriksaan MRI atau CT scan. Itu bisa di top up Pak, bisa klaim di BPJS terpisah dengan tindakan di bedahnya. Jadi itu kalau ini make sense Pak, tetapi kalau misalkan rawat jalan, aku balik lagi ya, yang kita bicarakan bukan BPJS Pak. Ini adalah untuk yang Oke. Ya. Tapi secara keseluruhan begitu Pak, beda Pak tarifnya, tindakannya. Terus apa lagi? Siapa tempatnya Bu Irjen?
Tire, Ini Pak. Tire, Pak, Tire. Tire bagus Tire penjelasannya. pernah di Paskas, Pak. Udah Iya, saya ambil lagi. bagus. Tire bagus. Terus ada apa lagi Tire? Izin lanjut, Pak. Dari aktivitas itu, Pak, ada jasa dokter. Yang di kolom ketiga ini, grup ketiga, jasa dokter. Jadi misalnya dari 23 pasien, JKN-nya dapat 1 juta jasa dokternya. Kemudian non JKN 1 pasien 45.000 jasa dokternya. Nanti dari jasa dokter itu ada yang semuanya langsung didapat sama dokter, ada yang pakai diskresi lagi, Pak. Izin mungkin kita lihat yang tindakan rawat jalan ya, Pak. Dari nilai jasa dokter 2 juta, itu ternyata dokternya cuma dapat 200.000. Jasa dokter total 2,4 juta, maksudnya 200.000-nya mana nggak kelihatan? Yang kolom ketiga, Pak, yang saya tulis A Rawat sama dengan kinerja. Oh, kalau rawat jalan 200.000. Kalau visit dia dapatnya tinggi. Yes, kenapa kayak gitu? Karena dia dia mendapatkannya 15% dari capacity claim-nya, Pak. Jadi di persahabatan untuk tindakan capacity claim-nya hanya 70% dengan asumsi 30%-nya itu dispute. Jadi kan ini untuk JKN ada kemungkinan dispute, yaitu nggak disetujuin sama BPJS-nya gitu. Jadi dia asumsinya 70%. Jadi dokternya itu dapatnya 15% dari 70%. Tapi kalau untuk poli itu dia dapatnya langsung 100%. Untuk non-JKN juga dia 100%. Sorry. Kalau tindakan, itu artinya ada pemakaian bahan-bahan di luar waktunya dokternya, kan? Gitu kan? Jadi itu kan, makanya kenapa dia cuma 15%, gitu ya? Iya, itu sesuai sama ada yang di Cap Dirjen juga ya, Pak Nato, izin Pak, kalau nggak salah. Coba Pak Nato jelasin, apa bedanya 15% sama 100%? Jadi sebenarnya saya juga kurang ini sih Pak. Saya sebenarnya gini, kalau di Cap Dirjen itu setiap tindakan kalau pasien JKN itu sekitar 10-15%. Misalnya kalau seksio untuk pasien JKN, kalau seksio tarif non JKN yang reguler itu 5 juta, berarti dokternya dapat 15% dari 5 juta gitu loh Pak kalau pasien JKN. Tapi kalau pasien non JKN dia bisa dapat sampai 30% karena porsinya lebih besar kan. Untuk itu. Cuman yang ini, yang JKN 100% ini apa ya Tire ya? Maksudnya dibayar ke semua ke dokternya ya? Betul Pak. Jadi misalnya yang JKN kan dia dapat 1 juta untuk poli, maka dia terima dokter dapat, terima ya, memang, 100%. Ya, non JKN juga harusnya memang dokternya dapat semua kan? Iya, 100%. Tapi izin Pak, karena ini nggak ada kan, non JKN cuman ada buat poli aja, makanya nggak kami sampaikan. Kok dokternya dapat 100%, bukan dokternya dapatnya 60%, 70% atau berapa? Nah, itu dari jasanya Pak, bahwa dibayarkan ke semua yang memang udah porsi dokternya. Cuman yang 70% ini apa ya Tire? 70% yang tindakan kapasitinya, Pak. ada kapasitinya kan? Karena kan klaimnya nggak bisa 100% Pak, ada dispute, jadi dia dikali lagi 70%. Ini Pak Menteri, ngerti. Aku ngerti. Nah sekarang tinggalnya Ibu Irjen mesti audit bantuin Pak Nato. Di audit semua rumah sakit vertikal, dispute-nya rata-rata berapa? Iya. Siapa yang paling kecil itu diminta kodernya ngajarin yang lain. Nah, ini kan dispute kan? Artinya persahabatan dispute 30%. Buat 30. Saya itu tinggi. 3%-an. Itu pasti kodernya persahabatan nggak jago. Ya? Cari siapa yang lebih yang dispute-nya di bawah 10. Ada nggak? Ya. Itu harusnya direktur keuangannya tahu sama direktur medis. Nah itu dibikin karena itu kan revenue buat rumah sakit. Bayangin pendapatan dokternya bisa naik. Gitu. Jadi Pak Narto, aku nemu lagi nih uangnya buat dokter. Itu kan inginnya kan itu supaya pendapatan nakesnya naik. Kan? Makanya fee for service dia naik udah gitu kan. Wah Pak udah fee for service tetap turun karena tarifnya nggak naik. Sekarang udah tarifnya kita adjust naik. Sekarang gini nih dispute. Jangan-jangan yang lain juga gini. Mungkin bisa saya sedikit klarifikasi Pak Menkes. Jadi 70% ini berdasarkan historical claim kita 1 tahun bahwa rata-rata
klaim yang kita ajukan, nilainya itu adalah yang dibayarkan oleh BPJS adalah 70% dari tarif kita, Pak. Jadi misalnya pasien rawat tindakan, misalnya tarif kita 1 juta, ternyata dibayar oleh BPJS itu 700.000, gitu Pak. Sehingga kita akhirnya mengalihkan itu dengan 70%, karena rata-rata itu sekitar 70% dari tarif rumah sakit. Dari yang kita punya tarif gitu Pak. Jadi kita punya tarif 1 juta, pembayarannya 700. Sehingga kita menghitung 15% itu dari tarif kita setelah dikalikan 70%. Begitu Pak. Lucu ya. Harusnya tarif BPJS itu standar. Jadi misalnya untuk apa? Misalnya operasi usus buntu, dia kan udah paket kan? Betul Pak, paket. Tapi kan tarif rumah sakit kita lebih tinggi dari paketnya BPJS Pak. Nah, oke. Sekarang Pak Narto diberesin. Yang namanya renumerasi ini harus dihitung idealnya memang dari yang diterima untuk JKN ya. Kan tadi kita ngomongin tarif itu untuk yang non JKN. Tapi JKN pemahaman saya remunerasi dokternya dihitungnya dari yang diterima dari BPJS. Yang diterima BPJS bukan dari tarifnya. Makanya kami kalikan 70% Pak supaya itu sesuai yang kita terima. Ya, cuma itu kan rata-rata. Aku nggak mau. Udah mau yang pasti-pasti aja. Angkanya berapa? Itu kan rata-rata kan 70%. Coba aku nanya dulu Pak Narto. Pak Narto kebijakannya yang namanya insentif itu berdasarkan klaimnya kita terima dari BPJS atau berdasarkan tarif rumah sakit? Jadi gini Pak. Untuk JKN? Untuk JKN, hitungannya itu kita tetap dari tarifnya rumah sakit, tetapi porsinya itu kecil, Pak. Jadi porsinya itu sangat kecil. Jadi porsinya itu sepertiga dari non-JKN. Nah, sekarang siapa yang praktek di swasta nih? Siapa yang praktek di swasta? Kalau di swasta gimana? Vega. Sebetulnya Vega aja. Siapa yang muda-muda, anak-anak ini siapa? Halo, ya Pak Menteri. Iya, gimana kalau di swasta? JKN? JKN 20% dari nilai klaim yang saya berhasil buat. Tuh. Bener tuh. Nggak salah tuh. Pak Narto. Ya Pak. Jadi sebenarnya ini kalau mereka akan menghitung satu persatu tarif itu akan lama, sehingga mereka harus teman-teman harus pakai tarifnya non JKN tapi yang reguler. Tetapi porsi yang untuk JKN itu dibuat sepertiga daripada porsi yang memang pasien-pasien yang non JKN. Misalnya gini contoh, Pak, aku tahan. Kenapa aku bikin fee for service aja objektifnya? Ayo, coba Pak ulangi lagi Pak Narto. Kalau fee for service, kenapa aku rubah sekarang remunya berdasarkan ini? Aku kan udah jelasin filosofinya. Pak Narto masih ingat nggak? Aku ulangi lagi aja. Jangan lupa Pak Narto, makanya bingung. Ayo coba ulangi ujian. Kenapa aku ngerubah remunya sekarang kok ke fee for service padahal Pak Narto tahu saya nggak suka fee for service. Kenapa aku rubah ke sini? Karena untuk menghitung sebenarnya kapasitasnya berapa, Pak? Exactly. Aku pengen tahu rumah sakit itu mampu bayar dokter kalau saya mau tinggiin fixnya. Berapa dia mampu? Kalau saya langsung tinggiin tuh berdasarkan simulasi Pak Narto, bisa tekor rumah sakit. Makanya saya hitung fee for service dulu. Karena asumsi saya fee for service adalah persentase dari income yang didapat rumah sakit. Bukan tarif rumah sakit. Jadi saya tahu benar-benar, rumah sakit dapat 100. Kalau rumah sakit dapat 100, sebenarnya aku bisa kasih dokternya 70. Sekarang kan dikasih cuma 20 dokternya. Nanti aku kasih aja 50 langsung naikin. Sisanya variabelnya sedikit teman dokter. Lalu naikinnya 60. Jadi dokter dapatnya gede. Dan aku yakin yang aku kasih gede nggak bakal salah. Karena saya udah pakai 70 masuk angkanya. Nah, kalau ini asumsi atasnya udah beda, nggak tercapai tujuan saya, Pak Noto.
Saya pengen dapat real pendapatan rumah sakit berapa, supaya aku bisa motong setinggi-tingginya aku bayar ke dokter itu kasih berapa. Jadi itu dan itu yang dilakukan di swasta. Persis, orang swasta pikirannya sama saya. Kita mikirannya, Pak karena itu susah, gitu kan? Pak kalau karena bikin undang-undang susah, ya udahlah kita rekomendasi dari organisasi profesi aja, kayak gitu caranya dong. Kita mau kerja cari yang baik kan, bukan cari yang gampang. Jadi rubah Pak Narto. Itu dari klaim. Itu harus dari klaim. Ya, 15% dari nilai klaim. Bisa nggak teman-teman? Swasta bisa tuh. Siapa lagi yang kerja di swasta? Untuk BPJS. Izin Pak Menteri. Ya. Saya Dr. Gigi Yonatan, spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Umum Pusat Tajudin Harik Makassar. Ingin menyampaikan Pak Menteri bahwa kebetulan saya mengenal banyak teman-teman yang direksi di rumah sakit swasta. Dan selama ini Pak Menteri bahwa persentasi kalau kita BPJS sama Pak Menteri persentasi itu jadi dari klaim itu langsung dikali dengan persentase Pak Menteri. Jadi selama ini yang saya lihat adalah mereka nilai persentase setiap spesialis itu berbeda Pak Menteri. Misalnya tarif BPJS-nya 300.000 misalnya satu kali konsul di rawat jalan, berarti nanti kalau misalnya kami spesialis konservasi biasanya 30%. Tapi di spesialisasi lain seperti interna itu biasanya 25%. Jadi begitu realnya Pak Menteri, izin yang saya ketahui. Nah, ketika tindakan bedah rata-rata 10% Pak Menteri. Itu yang saya tahu dari teman-teman direksi rumah sakit. 10%-nya dari apa? Dari klaim BPJS-nya Pak Menteri. Betul. Ya, jadi, gitu ya, Anato ya. Jadi udah confirm itu dari nilai klaim BPJS. Kalau rumah sakit swasta bisa, harusnya kita bisa. Malah itu membantu dokter-dokter agar dia klaimnya benar. Gitu. Jadi aku ralat ya, 70% itu siapa tadi bukan capacity ini ya, tapi itu adalah karena hitungnya berdasarkan tarif rumah sakit. Ya, sekarang dirubah. Harusnya hitungnya berdasarkan klaim. Tapi izin Pak Menteri. Ya. Yang saya mau tegaskan sekali lagi, izin Pak Menteri, informasi yang saya dapat bahwa setiap spesialisasi itu berbeda Pak Menteri. Ngerti. Ya. Itu nanti aku tahan dulu. Aku tahan dulu. Ya, aku tahan dulu biar nggak rame. Ya, tapi aku ininya berdasarkan klaim dulu. Ya. Persentasenya nanti kita lihat belakangan. Karena itu nanti meningkatkan kompleksitas dari bayaran kita. Ini diratain dulu. Ini aja masih belum beres soalnya. Aku takutnya kalau itu bikin too kompleks, spesialis ini dapat ini, wah nanti pusing. Itu ya kita ratain aja dulu, biar sama. Baik Pak. Oke, ya. Jadi Pak Nato diberesin ya. Itu ya, berdasarkan ini. Tapi Ibu Irjen tetap audit Bu. Masing-masing rumah sakit berapa selisih antara klaim dan yang dibayar BPJS. Siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Nanti yang paling bagus itu codingnya suruh ngajarin teman-temannya yang banyak pending. Ya Bu Irjen ya, berarti Pak Narto tuh. Pak Narto udah kepalanya udah pusing. Nah, terus ya, Pak. Terus, ya. Kemudian ada yang di poin B, Pak. Ini poin B yang tadi masih pakai mengadopsi sedikit. Ya udah, coret, udah poin B udah. Sehingga totalnya jadi kalau ditambah itu totalnya 9,2 Pak, 4,7 tambah 4,5 kan. Kualitas tapi perilakunya sama dengan kinerja itunya kan. Tapi kalau lihat histori penerimaannya yang itu Pak, kolom kanan. Ya karena selama ini dari poin-poin yang nggak jelas itu. Ini menutupi produktivitas realnya dari persahabatan. Jadi persahabatan nggak produktif dokter-dokternya. Kita bayarin dokter yang jangan-jangan dia praktek di luar lagi. Ya. Nah ini Pak Agus mesti berani jelasinnya. Bu kalau Ibu mau naikin aja.
Dapatnya rumah sakit cuma dapat segini, masa kita bayar Ibu lebih? Ya Pak, ini memang kita pakai sistem remun yang sudah berjalan hampir 4 tahunan lah Pak. Ya, Pola lama itu sudah 4 tahunan yang kita perbaiki ini. Ya kita perbaiki dan jelasin, yang turun dijelasin. Kalau mau ya Ibu naikin, tapi jangan sebulan misalnya pasiennya cuma 29, itu kan nggak mungkin dong. Masa sehari 1? Ya. Nanti curiga, Menkesnya diliatin Bu namanya Ibu. Jangan-jangan Ibu prakteknya di Pondok Indah bawa pasien 200. Tapi di sini minta dibayarin rumah sakit Persahabatan 35 juta hanya bawa pasien segini, gitu kan? Masa gitu sih Bu, gitu kan? Ayo dong, bawa pasiennya ke sini dong. Kan udah kita bagusin. Dah, ada apa lagi Tira? Izin Pak, berikutnya yang tadi ada contoh-contoh terkait habis bedah, ada anak spesialis anak respirologi, kurang lebih ceritanya sama Pak. Tira nanti ngomongin sama Pak Agus, sama Direktur Medis, sama Direktur SDM, Direktur Keuangan. Jadi di brief, di desk ya, untuk Persahabatan. Supaya ini bisa rapi. Ya. Ajak teman-teman tim champion kalau mau lihat, supaya mereka bisa perbaiki juga yang terjadi di rumah sakitnya mereka. Sengaja kan ini bisa jadi pelajaran kan. Nanti aku minta bagus nih auditnya Bu Irjan. Lakukan juga deh buat rumah sakit lain. Ya. Biar mereka bisa lihat. Ya Pak, ini belum semua soalnya rumah sakit menerapkan yang remun baru Pak. Ini kayak Persahabatan karena sudah kita masuk. Bu, nanti kasih aku siapa yang belum. Ya, aku mau lihat rumah sakit mana yang belum menerapkan yang baru, mana yang udah. Ibu kasih aku minggu ini. Ya Pak. Baik Pak. Terus? Izin ini yang respirologi, kemudian yang ini PA Pak, patologi anatomi. Dia cuma ada untuk layanan penunjang. Ini termasuk patologi anatomi yang turunnya agak signifikan ya Pak. Dari 22 juta jadi 5 juta udah termasuk untuk yang nilai perilaku. Jadi ini patologi anatomi, ini Pak Narto kalau kayak gini di standarisasi. Dia kan melakukan dia tidak melakukan ke pasien, tapi dia melakukan tindakan yang ada income-nya, Pak Narto. Iya Pak, ini pemeriksaan. Ini harusnya disamain di rumah sakit lain. Darmais aku rasa dapat nih patologi anatominya, pasti ada banyak cancer kan. Ya, Darmais tinggi sih Pak. Nah sekarang coba di Pak Narto kayak gini-gini kan kasihan dokternya, disamain. Semua di patologi anatomi RSCM gimana, Hasan Sadikin gimana, ini gimana. Kayak tadi KSM patologi anatomi dilihat. Kalau dia pemeriksaannya berapa lembar gitu, atau berapa slide, dia dapatnya berapa. Nah itu aku minta nanti nextnya diupdate Pak. Khusus untuk patologi anatomi. Itu catat ya, siapa paskasnya, siapa pegang. Mungkin sama mikro juga Pak, patologi mikro Pak. Mikro juga Pak, mikrobiologi. Enggak, mikrobiologi kalau nggak salah kita kasih fix, udah. Oh, sudah kasih. Udah ya. Ini benar-benar dia ada layanannya, cuma layanannya bukan pasien, layanannya kayak radiologi. Mungkin ya, sebagian dia baca. Kalau di swasta ngitungnya gitu kan, per baca kan harusnya kan. Udah malam, aku udah capek. Aku masih ada satu lagi soalnya. Ya. Izin sama Pak, ini patologi. Kemudian ini tadi kan ada contohnya 3, tapi kami tambahin 1 untuk yang forensik kalau nanti Bapak mau baca. Jadi untuk forensik dari 17 juta. Bukannya kita udah putusin mau dikasih fix saja, Pak? Udah Pak. Ya. Jadi dia akan dikasih fix kayak ada uang duduknya, tapi kalau dia dapat tambahan boleh dilihat kayak gini nih. Ini kan ternyata ada variabel P-nya lumayan 14 juta. Untuk dia sebenarnya untuk layanannya activity-nya dia 14 juta Pak, tapi untuk kualitas perilaku dia tambahan 3 juta. Iya, kualitas perilakunya dihilangin dia dapat 14 juta. Tapi dokter forensik boleh kasih fix pay dulu, berapalah base-nya gitu ya. Kalau spesialis misalnya berapa juta, berapa puluh juta. Itu aku belum lihat tuh Pak, nanti dikirim ke saya ya, yang SEDT-nya itu tadi ya. Ya Pak. Nah, terus Tira ada apa lagi? Pak, ini yang spesialis forensik, langsung ini beberapa hal yang mungkin diperhatikan cepat aja Pak. Bahwa memang waktu kami ke RSUP Persahabatan untuk remunerasi bulan Mei, memang masih ada PIR, kemudian belum menerapkan update tarif. Jadi untuk tarif SK Dirut akan diterapkan di Juli.
Kemudian ini juga beberapa untuk TKPK yang terkait dengan koordinasi untuk PPK BLU. dengan PPK BLU, Pak, terkait dengan penyesuaian regulasi aja, catatan singkat ini, betul, agar izin supaya kalau cepat selesai kan ketika menjalani baru ini juga jadi lebih tenang, Bu, izin. Oke. Udah? Ya, Pak. Udah, Pak. Itu Boleh dari satu komen, dari itu. Pak Menteri, saya tambahan. Pak. Jadi memang tadi hasil audit kami sudah terima dan memang sudah kita lakukan implementasi untuk remun yang baru, Pak, termasuk perilaku dan kualitas itu sudah kita tidak berikan pada remun bulan Juni. Itu sebagai salah satu penyebab turunnya remun-remun spesialis kami di bulan Juni itu karena rata-rata turun tadi sekitar 3-4 juta. Itu. Kemudian yang kedua yang kami jalankan adalah sesuai dengan arahan sebelumnya bahwa apabila ada satu pasien JKN di operasi, misalnya tindakan operasi itu dilakukan 2 atau 3 prosedur oleh dokter yang sama, kita hanya akan mengambil satu tarif tertinggi. Nah, ini juga sebagai penyebab akhirnya turunnya beberapa dokter spesialis. Gimana? Aku nggak ngerti yang terakhir. Yang terakhir gimana? Misalnya ada tadi, misalnya ada satu pasien dioperasi, misalnya operasi kebidanan. Di operasinya di seksio, kemudian disertai ada perdarahan, ada tambahan tindakan lainnya. Nah, selama ini kan di billingnya, di checklistnya ada tindakan seksio plus eksplorasi plus apa begitu, Pak. Nah, kalau di BPJS, ini kan biasanya akan keluar satu paket, Pak. Paket apa? Dari tindakan tertinggi yang akan dibayarkan oleh BPJS. Walaupun tindakannya ada 3 misalnya. Nah, kami juga akhirnya membayar untuk sistem remun itu dari tindakan yang tertinggi yang diakui oleh BPJS. Dan ini yang kita lakukan di bulan Juni ini, dan itu akhirnya menyebabkan turunnya remun dokter-dokter spesialis bedah, khususnya yang pegang pisau, karena beberapa prosedur itu dilakukan tindakan pada satu pasien beberapa prosedur. Tapi kan BPJS hanya mengganti satu dari prosedur itu yang tertinggi, Pak. Nah, mungkin ya prinsipnya itu tadi ya. Kita mau menghitung kapasitas rumah sakit yang benar supaya kita bisa bayar fixed pay dokter-dokter kita tinggi. Untuk itu, saya perlu tahu income yang benarnya berapa, yang mampu kita bayar ke dokternya berapa. Nah, itu diterjemahkan lagi ke bawah. Jadi, apapun income yang kita dapat, itu yang kita bagi. Jadi, Pak Agus benar. Misalnya ini ada 3 tindakan, yang dibayar BPJS 3 apa 1? Kalau dibayar 1, ya itu, dihitungnya berdasarkan 1. Kalau dokter bilang, Pak, saya dibayar 3-3-nya, ya rugi dong, rumah sakit nggak tutup dong. Nggak bisa bayar, nggak bisa bayar air gitu kan, karena mungkin kita bayar lebih besar daripada income yang kita dapat. Itu kayak istri gaji suami berapa, 50 juta, saya minta dong buat saya 70 juta, dari mana itu kan, nggak bisa dong. Mintanya berapa persen dari 50 juta, itu mintanya. Gitu ya. Dan itu dijelasin, tapi Pak Agus itu dijelasin ke mereka, diajak komunikasi. Dan komunikasi yang logika tadi, gimana kita dapat income cuma 5 juta, dokter minta 7 juta, ini nggak make sense. Tutup dong rumah sakitnya. Oke. Ada apa lagi? Ada lagi yang mau kasih masukan? Udah? Gitu ya, jadi tindak lanjutnya Pak Narto ya. Ya, Pak. Nah, makasih. Makasih ya semuanya ya. Terutama auditnya bagus tuh. Sekarang nanti Pak ini dikejar ya, diperbaiki tanggal 20 coba saya mau lihat. Dan yang bullying itu sebelum selesai kita share dulu ke direktur rumah sakit biar mereka tahu kita mau ngeluarin aturannya seperti apa. Oke. Termasuk pedoman ya Pak ya, pedoman bullying di rumah sakit ya Pak. Ya karena aku butuh mereka implementasiin itu dan baik. Dah, yuk. Oke Pak, yuk Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Enggak. Makasih Pak. Makasih Pak. Pak Menteri. Makasih. Selamat malam semuanya, Bu Irjen, semuanya selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.